Halo semuanya, bertemu bersama saya Mugi Raharjo di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer dasar, topologi, lalu ada lagi IP address dan subnetting. Oke, berikut adalah penjelasannya serta mengenai semua yang ada di sini mengenai jaringan komputer dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah pengantar praktikum jaringan komputer. Nah, apa sih itu jaringan komputer sendiri? Oke, saya jelaskan. Jaringan komputer adalah sesuatu yang saling terhubung antara satu hardware dengan hardware yang lainnya. Nah, minimal itu paling tidak ada dua buah hardware yang saling terhubung. Oke, untuk hardware tersebut saling terhubung, maka kita juga membutuhkan yang namanya konektivitas. Oke, yang pertama adalah kita butuh yang dinamakan dengan koneksi menggunakan kabel, baik menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless. Oke, yang kedua, nantinya kita juga akan belajar untuk memakai IP address sebagai alamat. Oke, jadi ibarat sebuah rumah, apabila kita ingin mengirim suatu surat, kita butuh alamat pada rumah tersebut. Oke, jadi itulah gambaran sederhana dari jaringan komputer. Kita butuh sebuah hardware dan koneksi untuk menghubungkannya. Oke, selanjutnya adalah jaringan menurut cakupan area. Ini seringkali kita dengar ya, yaitu ada yang namanya local area network, lalu ada metropolitan, dan yang terakhir adalah skala luas yaitu WAN. Oke, yang pertama kita akan membahas LAN. LAN ini biasanya terdapat pada sebuah kantor, gedung ataupun institusi seperti kampus, ya. Maka jaringan tersebut bisa dikatakan LAN ketika cakupannya lebih dari 2 device, ya. Oke, selanjutnya ada metropolitan. Nah, metropolitan ini atau MAN biasa disebut, ini cakupannya lebih ke antar kota ya, sebuah kota. Misalkan dari cabang kantor yang satu bisa terhubung dengan cabang kantor yang kedua, maka masuk ke dalam kategori area metropolitan. Oke, yang terakhir adalah WAN. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah internet ya. Jadi cakupannya skala luas, bisa antar pulau ataupun antar negara. Ya, jadi cakupan dari WAN ini lebih luas daripada si metropolitan. Oke. Nah, selanjutnya ada dua tipe dalam sebuah jaringan. Oke, yang pertama adalah peer-to-peer. Oke, apa itu peer-to-peer? Nah, pada jaringan tipe ini semua komputer berkedudukan sama. Artinya komputer A atau komputer B itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang sebagai server atau yang sebagai klien. Nah, dua-duanya bisa menjadi server, dua-duanya bisa menjadi klien. Nah, contoh kasusnya adalah sebuah PC terhubung dengan PC yang lainnya. Nah, biasanya dalam jaringan peer-to-peer ini, karena device-nya 2, nah di contoh ini adalah PC 1 terhubung dengan PC 2. Artinya ketika melakukan konektivitas, dia butuh sebuah kabel jaringan, ya, dimana nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana untuk menghubungkan jaringan yang peer-to-peer ini. Apakah nanti menggunakan kabel tipe strike atau menggunakan kabel crossover. Oke, yang kedua adalah jaringan client server. Oke, di sini dimana sebuah jaringan itu mempunyai sebuah kepala ya, artinya sebagai server. Ya, tugasnya nanti si server ini akan manajemen si klien-kliennya. Misalkan memanajemen memberikan IP address atau pusat data dari sebuah jaringan tersebut. Ya, jadi di tipe jaringan client server ini ada
satu komputer yang bertugas sebagai server dan ada beberapa klien yang di bawahnya. Oke, berbicara tentang topologi, di sini kita akan membahas 3 buah topologi yang sering kita temukan. Yang pertama ada topologi bus. Oke, topologi bus ini dia ciri khasnya terdapat kabel tunggal di tengah ataupun kabel backbone biasa disebutnya, ya, dimana kabel ini bertugas sebagai pusatnya, lalu ada beberapa hardware yang terhubung di sana. Oke, jadi untuk topologi tipe bus ini skemanya seperti yang tertera di gambar. Oke, yang kedua adalah topologi ring. Ya, topologi ring ini dalam skema seringkali kita temukan bahwa skemanya itu ada sebuah ring yang saling menghubungkan antara satu hardware dengan hardware yang lainnya. Oke, nah ini hampir sama seperti topologi bus, hanya saja untuk bus koneksinya adalah skemanya adalah ada backbone di tengahnya, ya. Sementara untuk ring biasanya dia mengelilingi dari hardware yang ada dalam skema sebuah ruangan. Oke, selanjutnya yaitu adalah topologi star. Ya, topologi star ini biasa kita temukan di berbagai kantor ataupun di berbagai tempat, ya, karena ini yang sering digunakan. Karena kenapa? Topologi star ini dia membutuhkan sebuah hardware tambahan, yaitu berupa hub ataupun switch. Nah, fungsi si switch di tengah ini fungsinya adalah untuk mengkoneksikan antara hardware yang satu dengan hardware yang lainnya. Nah, keuntungannya ketika salah satu hardware terputus koneksi oleh switch, maka koneksi yang lain tidak terganggu, karena masalah hanya ada pada konektivitas antara satu komputer dan satu switch itu. Ya, jadi ketika salah satu kabel putus misalkan di salah satu PC, maka konektivitas yang lain tidak terganggu, kecuali konektivitas switch yang terganggu.